membaca kalam Allah belum online, belum nyambung kepada Allah. Kalau kita sendiri saat kita berdoa, jiwa kita, hati kita belum nyambung kepada Allah, bagaimana mungkin doa kita akan dikabul oleh Allah? Boleh jadi banyak doa yang kita tidak dikabulkan karena hati kita belum bersih. Iman kita yang senantiasa tidak bertambah dengan membaca Al-Quran, hati kita menjadi tenang, iman kita menjadi bertambah. Ya ayyuhalladzina amanu, yang diseru adalah orang yang beriman, bukan orang Islam. Kalau orang Islam boleh jadi yang Islam adalah KTP-nya, orangnya belum tentu melaksanakan sholat, melaksanakan puasa. Boleh jadi depan teman-temannya dia berpuasa padahal tidak berpuasa, karena Allah yang Maha mengetahui. Tapi kalau sentuhan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun puasa itu berat, walaupun ibadah tarawih terasa lama sekali, walaupun baca Al-Quran satu ayat berat sekali, walaupun baca Al-Quran one day one juz sangat sulit sekali, tapi karena iman, karena ikhlas, karena sangat luar biasa sekali kita bergembira dengan datang Ramadan, maka kita mudah melaksanakan membaca Al-Quran. Oleh karena saat bulan Ramadan dikategorikan syahrul Quran, pertanyaannya untuk kita semuanya, sudahkah hari ini kita membaca Al-Quran? Mumpung Allah masih memberikan kepada kita usia panjang. Membaca Al-Quran bukan hanya membaca saja, tapi memahami artinya, bahkan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah yang mengusung adanya akhlakul karimah. Pada suatu ketika sahabat Ka'ab bertanya kepada Aisyah, istri beliau. Aisyah ini dikenal oleh beliau sebagai orang yang mukanya kemerah-merahan, sehingga dipanggil oleh Nabi. Jujur Nabi menyatakan, ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Tapi kita jangan mentang-mentang istri kita hitam, kita panggilnya jangan jujur juga, ya Humairah. Hadirin yang hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diingatkan, yuk bersama-sama kita merenung. Bukankah wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad surah Al-Alaq, Iqra, bacalah. Dengan membaca Al-Quran dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, Iqra, Nabi menyatakan ketika disuruh baca oleh malaikat tentang Iqra, Nabi menjawab, ma'ana biqori, saya nggak bisa baca. Iqra, bacalah, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah, agar kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iqra dalam pengertian kontemporer bisa kita terjemahkan, hendaklah kita tidak hanya membaca Al-Quran saja. Iqra yang kita perlu pahami, membaca, belajar ilmu, baik agama maupun ilmu. Kita boleh berbangga, anak kita pinter bahasa Inggris, pinter komputer, tapi hendaknya kita tidak berbangga kalau anak kita tidak pinter agama, tidak baca Al-Quran. Oleh karenanya, kenapa sebabnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq jangan dipisah. Kalau kita anak kita ingin menjadi dokter, jangan lupa ajarkan ilmu agama, sehingga benteng agar dia bisa selamat di dunia dan di akhirat. Menjadi pengacara dengan benteng agama, insya Allah tidak zalim.
Menjadikan dia beli kurma, mau pas umroh dia beli kurma, rencananya mau 2 kilo. 3 jam nggak dilayanin tuh sama orang Arab. Dia balik, pas balik ketemu sama pembimbingnya, mutawif, Ustaz, masa saya beli kurma 2 kilo nggak dilayanin? Kata ustadznya, emang ente ngomong apa? Saya ngomong sama orang Arab, rab rokata ini 2 rakaat. Bukannya 2 kilo. Kata ustadz, untung dia nggak bilang sami Allahu liman hamidah. Kita baca Quran, kita pahami maknanya, insya Allah berkah. Kalau kita tidak pernah, bukan hanya baca, kita amalkan, kita hafal Al-Quran. Yang hafal, yang untuk kita baca sholat kita, ini kadang-kadang ada imam capnya itu yang dihafal 2 surah saja, surah Al-Kafirun, surah Al-Ikhlas. Surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas, rupanya apa yang terjadi? Anak-anak kan paham. Ini pasti ustadz bacanya Al-Kafirun nama Ikhlas. Debat tuh anak-anak di belakang, pasti ustadz bacanya Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Kafirun. Nah, yang rakaat pertama dibilang Al-Kafirun, yang kedua diganti bukan Al-Ikhlas. Dia mikir karena mendengar perdebatan anak-anak di belakang, pasti ikhlas. Al-Ikhlas. Oh iya ya, ikhlas ya. Ternyata dia baca surah Al-Kautsar. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna, kata anak-anak anyar. Baru. Karena mendengar dibilang baru, lupa tuh imam. Dia lagi inna sampai ketiga kali, masih inna di belakang. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Imamnya bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bubar tuh sebenarnya. Hadirin, hadirat, shaimin, shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahru Ramadan, bulan Ramadan, lagi-lagi kita diingatkan, yuk jangan hanya baca Al-Quran saja, tapi dipahami. Tidak apa-apa usia kita sudah tua, yang penting ada semangat yang tinggi untuk belajar. Ada anak pemuda, dia gak mau pernah belajar Al-Quran, gak mau ngaji. Masalah, karena di masjid tidak ada DKM sudah berpulang semuanya. Ada yang minta tolong dibacakan pengumuman ada yang meninggal dunia. Ini salah dia menyebutkannya. Dia bilang anak muda itu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullahi wa barakatuh. Jadi salah dia. Coba kalau kita baca, kita paham artinya, kita paham ini nikmat rasanya. Seperti ada pasangan suami istri saat dia sholat, karena dia pandai baca Quran, istrinya udah pesen karena dia berjamaah, karena rumahnya jauh dari masjid, dia pesen kepada suaminya, ya nanti sholat kalau bisa habis Fatihah jangan yang panjang-panjang ya. Kata suaminya beres. Rupanya sholat maghrib. Pas sholat maghrib, setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Kan seperti itu ya. Ini saya pesan ke ibu-ibu. Ini ada ibu-ibu di belakang. Bu, kalau lagi marah, kita sama suami jangan dibawa bacaan saat sholat. Coba kalau baca amin kan gak marah, kan bagus ya. Amin. Ini bini lagi benci sama suaminya. Sholat gak marah. Kata suaminya pas jadi imam, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Kan jelek. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali pesan istrinya
kitab Kifayatul Ahya dan kitab-kitab fikih yang lainnya, Bidayatul Mujtahid, dia ingat kata gurunya setelah baca Yasin, Allahu Akbar. Jadi nggak jadi marah. Nah, para ulama menyatakan boleh kita baca satu ayat asal tidak malu jadi imam. Betul nggak? Ini dikit-dikit Yasin, Allahu Akbar. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk sekali lagi di bulan Ramadan yang mulia ini kita membaca Al-Qur'an mumpung masih diberikan usia panjang. Yang belum bisa baca Al-Qur'an belajar, nggak usah malu dengan anaknya, dengan istrinya, atau istri dengan suaminya, atau dengan guru. Sehingga kita kalau membaca Al-Qur'an, Rasulullah menggambarkan kalau kita membaca Al-Qur'an nanti kelak di akhir nanti saat kita meninggal dunia, kita akan mendapatkan syafaat saat dengan membaca Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kita Al-Qur'an baik di bulan Ramadan atau setelahnya 11 bulan berikutnya. Apa sebabnya? Nanti saat kita meninggal dunia kita akan mendapatkan pertolongan, syafaat, yaitu dengan karena kita membaca Al-Qur'an. Bagi yang baca Al-Qur'an, kalau yang nggak baca dapat nggak? Nggak dapat. Ada jamaah ketika mendengarkan ceramah, yuk sama-sama kita tinggikan, kita muliakan Al-Qur'an. Karena ditinggikan Al-Qur'an, dimuliakan Al-Qur'an, benar-benar diamalkan, itu dia pulang Al-Qur'an tidak dibaca lagi, ditaruh di tempat di atas, ditaruh lemari, kadang nggak pernah dibuka. Akhirnya tuh Al-Qur'an ada capnya, cap patbul di tempat ngebul. Padahal bukan itu yang dimaksud. Kita taruh tempat yang tinggi, tapi jangan lupa kita baca, kita pahami, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita termasuk minal muflihin, orang-orang yang memperoleh kemenangan, minal muttaqin, orang yang memperoleh kategori derajat takwa, minal muhsinin, dan orang yang baik amal ibadahnya. Hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele direndam di air pakai daun katuk. Ceramahnya lebih cepat, lebih bagus, tidak bertele-tele karena jamaah udah pada ngantuk. Buah tomat, buah cempedak amat dah. Semoga ada manfaatnya. Yuk bersama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na ma'allamtana wa'allimna ilman yanfa'una. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Qur'an wa zayyin qulubana bi tilawatil